di sebuah daratan yang dahulu megah, berdirilah sebuah kota yang penuh kemakmuran. Bangunan-bangunannya menjulang, jalannya dipenuhi pedagang dan penjelajah dari negeri jauh, dan penguasanya dikenal karena kebijaksanaan serta kekuatannya. Namun, di balik kejayaan itu, keserakahan mulai merayap masuk. Alam yang dahulu mereka hormati, kini dieksploitasi tanpa batas. Kutukan pun datang, membawa bencana yang tak terhindarkan. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di suatu masa yang telah lama terlupakan, terdapat sebuah kerajaan megah yang berdiri di tepi lautan luas. Kota itu dikenal sebagai Amartapura, sebuah tempat yang dikatakan memiliki kekayaan tak terhingga, istana-istana yang menjulang tinggi, dan rakyat yang hidup dalam kesejahteraan. Para pedagang dari seluruh penjuru dunia datang ke sana, membawa barang-barang berharga yang bahkan belum pernah terdengar di negeri lain. Keindahan kota itu membuatnya dijuluki sebagai Permata Laut Selatan, dan siapapun yang memasuki gerbangnya pasti akan terpesona oleh kemegahan arsitektur serta keindahan alam yang mengelilinginya. Namun, di balik kemegahannya, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Konon, kota itu dibangun dengan perjanjian antara penguasa manusia dan makhluk-makhluk dari alam lain. Kejayaan Amartapura bukan semata-mata hasil kerja keras rakyatnya, melainkan berkaitan dengan kekuatan gaib yang mengikat seluruh tanah dan air di sekelilingnya. Seorang pertapa tua pernah memperingatkan bahwa kota itu tidak akan bertahan selamanya. Ia meramalkan bahwa suatu hari, jika perjanjian antara dua dunia dilanggar, maka Amartapura akan lenyap dari permukaan bumi. Para penduduk kota tidak menggubris ramalan itu. Mereka terus menikmati kemewahan dan kesenangan, tanpa menyadari bahwa tanda-tanda kehancuran telah mulai muncul. Setiap malam, langit di atas kota berubah menjadi merah menyala seakan terbakar, dan air laut di sekitarnya mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa nelayan yang melaut mendengar suara bisikan dari dalam air, seperti jeritan makhluk-makhluk yang terjebak di dasar samudra. Tetapi semua peringatan itu diabaikan, karena rasa angkuh yang telah menguasai hati para pemimpin kota. Seorang pemuda bernama Rakanda, yang berasal dari keluarga sederhana, mulai menyelidiki fenomena aneh yang terjadi di Amartapura. Ia mendengar cerita dari kakeknya bahwa dahulu kala, kota ini pernah hampir dihancurkan oleh kutukan, tetapi diselamatkan oleh raja pertama yang mematuhi perjanjian suci dengan para penjaga lautan. Kini, dengan semakin banyaknya kejanggalan yang terjadi, Rakanda merasa bahwa kota ini berada di ambang kehancuran. Namun, tak seorang pun mau mendengarkan peringatannya. Suatu malam, ketika Rakanda pergi ke dermaga, ia melihat cahaya aneh yang bersinar dari dasar laut. Ombak mendadak menjadi ganas, dan suara nyanyian lirih terdengar di udara. Ia segera kembali ke rumahnya dan menceritakan penglihatannya kepada ibunya, tetapi sang ibu hanya berkata bahwa itu mungkin pertanda buruk. Rakanda merasa gelisah. Ia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang bisa mengubah sejarah kota selamanya. Keesokan harinya, seorang pengelana misterius datang ke Amartapura. Ia adalah seorang pria berjubah hitam dengan tatapan tajam seperti mata elang. Orang-orang segera mengenalnya sebagai Ki Janggala, seorang peramal yang konon mampu melihat masa depan. Ketika ia berjalan di antara penduduk kota, ia berhenti di tengah alun-alun dan berseru dengan suara yang menggema di seluruh sudut kota. Waktunya telah tiba. Kota ini akan tenggelam, dan tidak seorang pun bisa menyelamatkannya kecuali mereka yang memahami makna sejati dari keseimbangan. Kata-kata itu mengguncang hati Rakanda. Ia merasa bahwa takdirnya terikat pada kejadian ini. Namun, sebelum ia sempat memahami maknanya, langit mendadak dipenuhi awan hitam pekat. Angin bertiup kencang, dan suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Orang-orang mulai panik, tetapi belum ada yang menyadari bahwa saat kehancuran yang diramalkan telah benar-benar tiba. Dan begitulah, misteri tentang hilangnya kota Amartapura dimulai, sebuah kisah yang akan diceritakan turun-temurun, tetapi tak seorang pun tahu kebenaran yang sesungguhnya. Malam itu, setelah peringatan Ki Janggala menggema di seluruh Amartapura, suasana kota berubah drastis. Langit yang biasanya cerah dipenuhi dengan awan hitam yang berputar-putar seperti pusaran tanpa henti. Angin bertiup dengan suara menderu, membawa serta bau asin lautan yang terasa lebih menyengat dari biasanya. Ombak di tepi dermaga mengamuk dengan liar, memecahkan perahu-perahu kecil yang tertambat, seolah ada sesuatu yang bangkit dari dasar laut. Penduduk mulai gelisah, tetapi sebagian besar dari mereka tetap menyangkal kemungkinan buruk yang akan menimpa kota. Mereka lebih memilih percaya bahwa ini hanyalah badai biasa yang akan berlalu dalam waktu singkat. Rakanda, yang merasa bahwa peringatan itu bukan sekadar ancaman kosong, berjalan menuju puncak menara tua di ujung kota. Dari sana, ia bisa melihat ke seluruh penjuru Amartapura.
Apa yang ia saksikan membuat bulu kuduknya meremang. Cahaya kehijauan mulai berpendar di antara riak-riak laut, seolah-olah ada sesuatu yang bercahaya dari dasar samudra. Ia pernah mendengar cerita bahwa cahaya semacam itu adalah tanda dari gerbang lautan arwah, sebuah legenda yang mengatakan bahwa ketika perjanjian antara manusia dan penguasa lautan dilanggar, roh-roh laut yang telah dikorbankan akan bangkit untuk menuntut balas. Sementara itu, di dalam istana megah yang berdiri di pusat kota, Raja Wirapraja duduk di singgasana dengan wajah penuh amarah. Ia tak percaya bahwa kota yang telah ia pimpin selama bertahun-tahun akan mengalami kehancuran seperti yang diramalkan. Baginya, semua ini hanyalah taktik licik dari para pendeta tua yang ingin menggoyahkan kekuasaannya. Dengan suara lantang, ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ki Janggala, yang dianggapnya sebagai pembawa sial dan penyebar kebohongan. Namun, ketika para prajurit mencoba mencari keberadaan peramal itu, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan, bekas tapak kaki hitam yang membara di tanah. Jejak Ki Janggala yang menghilang begitu saja tanpa jejak. Rakanda semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengunjungi rumah-rumah penduduk yang pernah berbicara tentang peristiwa aneh belakangan ini, berharap mendapatkan lebih banyak informasi. Salah satu orang tua yang tinggal di bagian barat kota, seorang wanita bernama Nyai Laras, menceritakan kepadanya sebuah kisah lama tentang seorang raja terdahulu yang telah membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib untuk mendapatkan kejayaan. Namun, perjanjian itu mengikat tidak hanya sang raja, tetapi seluruh keturunannya. Jika salah satu penerusnya melanggar janji, maka seluruh kota akan diambil kembali oleh laut. Rakanda terkejut, sebab ia tahu bahwa Raja Wirapraja tidak pernah menghormati tradisi dan sering mengabaikan ritual penghormatan terhadap lautan. Di tengah kebingungannya, Rakanda pergi ke kuil tua di bagian selatan kota, tempat para pendeta masih melakukan upacara kuno untuk menjaga keseimbangan antara daratan dan lautan. Ia bertemu dengan seorang pendeta bernama Resi Mahawira, yang terlihat lebih cemas dari biasanya. Saat Rakanda bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, sang resi hanya menatapnya dengan pandangan penuh makna dan berkata, "Semuanya sudah terlambat. Kita telah lupa siapa diri kita. Laut akan mengambil kembali apa yang telah diberikan." Pada saat yang sama, gempa kecil mulai terasa di berbagai sudut kota. Bangunan-bangunan batu bergetar, dan beberapa di antaranya mulai retak. Orang-orang mulai keluar dari rumah mereka dengan wajah panik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, yang paling mengejutkan adalah ketika sumur-sumur yang tersebar di seluruh kota tiba-tiba memuntahkan air hitam yang berbau busuk, seolah ada sesuatu yang bangkit dari dalam bumi. Para tetua yang masih mengenal legenda kuno langsung berlutut dalam ketakutan, karena mereka tahu bahwa air hitam adalah tanda terakhir sebelum sebuah negeri lenyap selamanya. Sementara itu, di tepi pelabuhan, para nelayan yang telah pergi melaut pagi tadi kembali dengan wajah pucat pasi. Mereka membawa kabar yang mengerikan, bahwa tidak ada ikan yang tersisa di lautan. Perairan yang biasanya penuh dengan kehidupan kini berubah menjadi kosong dan sunyi, seakan semua makhluk laut telah pergi meninggalkan tempat itu. Bahkan burung-burung laut yang biasanya berputar-putar di atas kapal pun tak tampak di langit. Bagi mereka yang memahami bahasa alam, ini adalah peringatan terakhir bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Malam semakin larut, tetapi Rakanda tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi jendela rumahnya, menatap langit yang kini berubah menjadi merah darah. Ia merasa seolah-olah kota ini sedang menunggu sesuatu, sebuah peristiwa yang akan menentukan nasib semua penghuninya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah masih ada cara untuk menyelamatkan Amartapura? Ataukah segalanya memang telah ditakdirkan untuk musnah? Di tempat lain, jauh di bawah laut, sesuatu sedang bergerak. Gelombang semakin kuat, angin semakin kencang, dan suara nyanyian yang terdengar sayup-sayup di udara kini berubah menjadi ratapan memilukan. Para penjaga lautan telah bersiap untuk menagih janji yang telah diingkari selama ratusan tahun. Dan fajar yang akan datang tidak akan membawa cahaya harapan, melainkan awal dari kegelapan yang akan menelan kota ini untuk selamanya. Rakanda tidak bisa mengabaikan semua pertanda yang telah terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tahayul atau legenda tua. Ada sebuah kebenaran yang tersembunyi di balik sejarah kota ini, sesuatu yang mungkin telah lama dikubur dalam-dalam dan sengaja dilupakan oleh generasi penerusnya. Dengan tekad yang semakin menguat, ia memutuskan untuk mencari jawaban di tempat yang paling mungkin menyimpan sisa-sisa kebenaran, perpustakaan tua yang terletak di ujung utara kota, sebuah bangunan yang jarang dikunjungi dan hanya dibuka oleh para cendekiawan serta pendeta tertentu. Saat Rakanda tiba di perpustakaan tersebut, ia menemukan bahwa pintunya telah lama berdebu, menunjukkan bahwa tempat itu jarang sekali dimasuki. Dengan sedikit dorongan kuat, ia berhasil membuka pintu kayu besar yang berderit,
memperlihatkan rak-rak tinggi yang dipenuhi dengan gulungan naskah dan kitab-kitab tua. Cahaya obor yang ia bawa berpendar di antara bayangan, menciptakan suasana mencekam. Ia berjalan perlahan, matanya menyapu setiap gulungan yang tersusun rapi di rak-rak kayu yang mulai rapuh. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum ia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah kitab yang tampak jauh lebih tua daripada yang lainnya, tersimpan dalam kotak kayu berukir yang terlihat seperti segel kerajaan. Rakanda membuka kitab tersebut dengan hati-hati, jari-jarinya menyusuri halaman-halaman yang mulai rapuh oleh usia. Tulisan-tulisan di dalamnya menggunakan aksara kuno yang sulit dibaca, tetapi ia cukup mengenali pola hurufnya untuk memahami inti dari isinya. Kitab itu berisi kisah tentang asal-usul Amartapura, sebuah kota yang ternyata bukan didirikan oleh manusia biasa, melainkan oleh seorang raja yang telah membuat perjanjian dengan makhluk laut. Dalam kitab itu tertulis bahwa pada masa lampau, ketika wilayah ini masih berupa lautan luas, seorang raja bernama Prabu Samaganta meminta izin kepada para penjaga samudra untuk mendirikan kerajaan di atasnya. Para makhluk laut setuju, tetapi dengan satu syarat, setiap 100 tahun sekali, kerajaan ini harus mempersembahkan sesuatu sebagai tanda penghormatan kepada penguasa lautan. Namun, seiring berjalannya waktu, keturunan Prabu Samaganta mulai melupakan perjanjian tersebut. Mereka tidak lagi melakukan ritual penghormatan, bahkan mulai meremehkan kekuatan yang telah memberi mereka tempat tinggal di daratan ini. Amartapura berkembang menjadi kota yang besar dan kaya, tetapi kesombongan penguasanya membuat mereka melupakan asal-usulnya. Dan kini, setelah berabad-abad, waktunya telah tiba bagi lautan untuk mengambil kembali apa yang pernah dipinjamkan. Rakanda terdiam membaca baris terakhir kitab itu, menyadari bahwa semua pertanda yang muncul dalam beberapa hari terakhir bukanlah kebetulan. Semuanya adalah bagian dari kehendak yang lebih besar. Di luar perpustakaan, langit semakin gelap, dan suara gemuruh terdengar dari arah laut. Ombak yang sebelumnya hanya bergulung biasa kini mulai menjulang seperti tembok raksasa, menghantam dermaga dan merusak kapal-kapal yang tertambat. Angin yang bertiup kian kencang membawa serta suara-suara aneh, bisikan yang datang entah dari mana, seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang sedang mengawasi setiap gerakan manusia. Di pusat kota, orang-orang mulai berlarian dengan panik, beberapa dari mereka berlutut dan berdoa, berharap agar bencana yang mereka takutkan tidak benar-benar terjadi. Sementara itu, di dalam istana, Raja Wirapraja masih menolak untuk percaya. Ia tetap bersikeras bahwa semua ini hanyalah permainan alam dan tidak ada hubungannya dengan legenda kuno. Dengan nada marah, ia memerintahkan para prajuritnya untuk tetap berjaga dan tidak terpancing dengan kepanikan yang melanda rakyat. Namun, saat ia berjalan menuju balkon istana untuk melihat keadaan kota, ia dikejutkan oleh pemandangan yang membuatnya terdiam. Dari kejauhan, di tengah lautan yang bergolak, sebuah cahaya besar muncul, berputar-putar di atas air seperti pusaran api. Bentuknya menyerupai gerbang raksasa, dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan hitam yang melayang di atas permukaan air. Rakanda yang telah kembali dari perpustakaan melihat kejadian itu dari atap rumahnya. Ia tahu bahwa waktu semakin sedikit, dan jika tidak ada yang dilakukan, maka kota ini benar-benar akan tenggelam. Namun, pertanyaannya adalah, apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan kehancuran ini? Jika perjanjian telah dilanggar, apakah masih ada cara untuk menebusnya? Ia teringat pada Nyai Laras dan kisahnya tentang pengorbanan yang harus dilakukan untuk menenangkan lautan. Mungkin masih ada harapan, tetapi ia harus menemukan cara untuk berbicara dengan para penjaga lautan sebelum semuanya terlambat. Langit malam semakin menghitam, seakan-akan sedang dirajut oleh kegelapan yang tak berbatas. Pusaran cahaya yang muncul dari tengah lautan kini berubah menjadi pintu gerbang raksasa yang bersinar dengan kilatan cahaya biru keperakan, membentuk lingkaran sempurna yang berdenyut perlahan seperti jantung yang sedang berdetak. Bayangan-bayangan hitam yang sebelumnya terlihat samar kini mulai jelas wujudnya. Makhluk-makhluk tinggi dengan mata menyala merah, tubuh berselubung kabut, dan tangan panjang yang tampak berkilau seperti sisik basah. Mereka berdiri di atas ombak, tidak terpengaruh oleh keganasan lautan yang terus menghantam daratan dengan kemarahan yang semakin menjadi. Di tengah hiruk-pikuk kepanikan yang melanda seluruh kota, Rakanda melangkah maju. Ada keteguhan dalam hatinya meskipun tubuhnya gemetar menghadapi kehadiran entitas asing ini. Ia yakin bahwa jika legenda yang ia baca di kitab tua itu benar, maka hanya ada satu cara untuk menghentikan bencana ini, berbicara langsung dengan para penjaga lautan. Namun, bagaimana ia bisa melakukan hal itu jika mereka tidak mengenal dirinya? Bagaimana ia bisa membuktikan bahwa ia bukan musuh, melainkan seseorang yang ingin menyelamatkan kota ini dari kutukan yang telah lama menunggu saatnya untuk bangkit? Saat itulah suara berat menggema dari dalam pusaran cahaya. Suara itu terdengar seperti gema dari dasar lautan,
bercampur dengan desiran ombak dan bisikan angin malam yang membawa aroma garam. Siapa yang berani berdiri di hadapan kami tanpa membawa persembahan yang telah dijanjikan? Suara itu menggelegar, membuat tanah bergetar dan air pasang semakin naik hingga membanjiri pelataran kota. Orang-orang berlarian, beberapa di antaranya jatuh terseret arus yang semakin kuat. Rakanda menelan ludah, menyadari bahwa jika ia tidak segera bertindak, maka seluruh kota akan tersapu habis dalam gelombang yang tak terhindarkan. Dengan keberanian yang dipaksakan, Rakanda mengangkat kedua tangannya sebagai tanda bahwa ia ingin berbicara. "Aku bukan raja atau penguasa kota ini," suaranya bergetar, tetapi ia tetap berusaha untuk terdengar tegas. "Aku hanyalah seorang pencari kebenaran yang ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jika kota ini telah melanggar janji kepada kalian, maka biarkan aku menebusnya. Tapi, aku harus tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh penguasa lautan." Seketika, pusaran cahaya berdenyut sekali lagi, dan angin yang bertiup kencang tiba-tiba berhenti. Seakan waktu terhenti untuk sesaat, suara berat tadi kembali terdengar, kali ini lebih pelan, tetapi tetap mengandung kekuatan yang menggetarkan jiwa. "Janji telah diucapkan dan janji telah dilanggar," suara itu berkata, seolah-olah sedang menimbang-nimbang kata-kata Rakanda. "Dahulu, kota ini diberikan daratan sebagai tempat berpijak, tetapi penghormatan kepada kami telah diabaikan. Raja dan keturunannya hidup dalam kesombongan, melupakan akar mereka yang berasal dari lautan. Kami tidak meminta lebih, hanya satu hal, pengorbanan." Rakanda merasakan tengkuknya merinding. Kata itu, pengorbanan, terasa begitu berat. Ia teringat akan kisah-kisah lama tentang bagaimana para leluhur harus memberikan sesuatu sebagai tanda bakti kepada kekuatan yang lebih besar. Namun, apakah pengorbanan yang dimaksud adalah nyawa manusia? Ataukah ada cara lain untuk menebus kesalahan ini tanpa harus mengorbankan kehidupan seseorang? Di saat pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan, tiba-tiba dari belakang terdengar suara langkah kaki yang cepat. Seorang wanita tua dengan jubah panjang berwarna biru laut melangkah maju dari tengah kerumunan warga yang ketakutan. Ia adalah Nyai Laras, wanita bijak yang selama ini sering dianggap sebagai penjaga pengetahuan kuno kota tersebut. Dengan suara lirih namun penuh wibawa, ia berkata, "Pengorbanan tidak selalu berarti kematian, anak muda. Terkadang, yang harus dikorbankan adalah sesuatu yang lebih besar, kesombongan, keangkuhan, dan keserakahan yang telah mengakar dalam diri manusia." Rakanda menatap Nyai Laras dengan mata penuh harap. Jika benar apa yang dikatakannya, maka mungkin masih ada jalan keluar dari bencana ini tanpa harus menyerahkan nyawa seseorang. Namun, bagaimana cara membuktikan bahwa kota ini benar-benar bersedia untuk menebus kesalahannya? Bagaimana ia bisa meyakinkan para penjaga lautan bahwa manusia telah belajar dari kesalahan mereka? Pusaran cahaya mulai melebar, dan dari dalamnya, muncul sosok yang lebih besar dari makhluk-makhluk sebelumnya. Sosok ini tampak seperti manusia, tetapi tubuhnya terbuat dari air yang berkilauan, matanya bersinar dengan cahaya biru kehijauan, dan suaranya bergema seperti gemuruh ombak yang menghantam karang. "Waktumu hampir habis," katanya. "Jika kau ingin menyelamatkan kota ini, maka tunjukkan bahwa manusia memang layak mendapatkan belas kasihan lautan." Rakanda mengerti bahwa inilah saatnya. Ia harus menemukan cara untuk membuktikan bahwa kota ini masih bisa ditebus. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara melakukannya dalam waktu yang begitu singkat? Sementara pusaran cahaya semakin berdenyut dan gelombang semakin tinggi, ia tahu bahwa keputusannya dalam beberapa saat ke depan akan menentukan nasib seluruh kota. Ketegangan di udara semakin terasa pekat. Ombak yang bergulung seakan menjadi tirai pemisah antara dunia manusia dan alam yang telah lama terkunci dalam bayang-bayang legenda. Rakanda berdiri tegak di hadapan sosok raksasa air yang kini menatapnya dengan mata penuh kemilau biru kehijauan. Nyai Laras tetap berada di sampingnya, kedua tangannya terangkat seakan berusaha merasakan denyut kekuatan gaib yang menyelimuti tempat itu. Sementara itu, penduduk kota yang masih tersisa hanya bisa menyaksikan dengan napas tertahan, menunggu keputusan yang akan menentukan takdir mereka. Rakanda menarik napas panjang, lalu berkata, "Jika yang kalian inginkan adalah pengorbanan atas kesalahan yang telah dilakukan leluhur kami, maka tunjukkan pada kami kesalahan itu dengan jelas. Jangan biarkan kami tenggelam dalam ketidaktahuan, karena hanya dengan memahami dosa kami bisa menebusnya dengan benar." Suaranya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu bahwa yang akan terungkap mungkin jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Sosok raksasa air itu diam sejenak, lalu perlahan mengangkat tangan transparannya yang berkilauan. "Lihatlah masa lalu yang telah lama ditenggelamkan," katanya dengan suara yang bergema bagai petir yang bergulung di tengah lautan. Seketika,
Pusaran air yang membentuk gerbang raksasa itu mulai berubah menjadi sebuah cermin besar yang memantulkan bayangan masa lalu. Di dalam cermin air itu, tampaklah sebuah kota yang megah berdiri di tepi lautan. Bangunan-bangunannya menjulang tinggi dengan ukiran yang mencerminkan kejayaan peradaban masa lalu. Namun, kemegahan itu tidak bertahan lama. Perlahan, tampak sosok seorang raja yang duduk di singgasana emasnya, mengenakan mahkota berhiaskan mutiara laut yang berkilauan. Wajahnya penuh kesombongan, dan di sekelilingnya berdiri para penasihat yang tunduk padanya tanpa keberanian untuk melawan keputusannya. Ini adalah Raja Sagara, leluhur kalian, kata sosok raksasa air itu. Dahulu, ia adalah penguasa yang bijaksana, hingga keserakahan meracuni hatinya. Ia melupakan perjanjian yang telah dibuat oleh nenek moyangnya dengan penguasa lautan. Janji itu adalah sumpah untuk menjaga keseimbangan antara daratan dan lautan, tetapi karena kesombongannya, ia memutuskan untuk menolak kewajiban yang telah dipegang selama berabad-abad. Rakanda menyaksikan dengan saksama saat adegan dalam cermin air itu berubah. Raja Sagara terlihat sedang mengadakan perjamuan besar di istananya. Ia tertawa bersama para penasihatnya, mengabaikan permohonan para pendeta yang berusaha mengingatkannya akan bahaya yang mengintai. Salah satu pendeta tua berlutut di hadapannya. Suaranya lirih namun penuh dengan peringatan. Yang mulia, lautan telah memberikan tanda. Ombak semakin tinggi, langit semakin muram. Jika kita tidak menepati janji kita, maka bencana akan datang. Namun, Raja Sagara hanya tertawa sinis dan mengibaskan tangannya. Aku adalah penguasa kota ini. Aku tidak tunduk pada lautan atau makhluk yang menghuni dasarnya. Mereka hanya legenda yang digunakan untuk menakut-nakuti anak kecil. Aku tidak akan memberikan apapun sebagai persembahan kepada sesuatu yang bahkan tidak bisa kulihat dengan mataku sendiri, katanya dengan angkuh. Dan begitulah, perjanjian kuno itu dilanggar. Tahun demi tahun berlalu, dan kota itu semakin makmur, tetapi ketidakseimbangan mulai terjadi. Ikan-ikan menghilang dari perairan sekitar, gelombang semakin ganas, dan badai datang lebih sering dari biasanya. Namun, Raja Sagara tetap keras kepala. Hingga akhirnya, pada suatu malam, langit memerah seperti darah, dan dari dasar laut muncul sosok yang kini berdiri di hadapan Rakanda, penguasa lautan yang menagih perjanjian yang telah dilupakan. Rakanda menggigit bibirnya. Kini semuanya jelas. Kota ini bukan sekadar tempat biasa, ia adalah bagian dari sejarah yang terputus, sejarah yang telah lama tenggelam dan dilupakan oleh keturunan Raja Sagara. Jadi, kalian menenggelamkan kota ini sebagai hukuman? Tanyanya dengan suara yang nyaris berbisik. Sosok air itu mengangguk perlahan. Kami tidak menenggelamkan kota ini. Kota ini yang menenggelamkan dirinya sendiri. Ketika keseimbangan dilanggar, alam tidak tinggal diam. Lautan mengambil kembali apa yang seharusnya bukan milik manusia. Dan kini, saat kota baru ini berdiri di atas reruntuhan yang lama, siklusnya kembali terulang. Rakanda menatap Nyai Laras, yang tampak termenung dengan mata berkaca-kaca. Jadi, inilah harga yang harus dibayar. Bukan hanya oleh Raja Sagara, tetapi oleh seluruh keturunannya, bisik wanita tua itu. Namun, Rakanda tidak bisa menerima begitu saja. Jika kami telah memahami kesalahan masa lalu, apakah masih ada cara untuk menyelamatkan kota ini? Atau apakah semuanya sudah terlambat? Tanyanya dengan nada penuh harap. Sosok raksasa air itu menatapnya dalam-dalam, seolah mempertimbangkan jawabannya. Masih ada satu cara, katanya akhirnya. Tetapi itu akan membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata. Dibutuhkan tindakan nyata untuk membuktikan bahwa kalian tidak lagi mengulangi kesalahan leluhur kalian. Rakanda mengepalkan tangannya. Ia tidak tahu apa yang akan diminta darinya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan kota ini hilang begitu saja tanpa melakukan sesuatu. Dan dengan itu, babak baru dalam perjuangan untuk menyelamatkan kota yang tenggelam pun dimulai. Rakanda berdiri di tepi pelataran batu yang mulai retak. Tempatnya berpijak bergetar seakan ada kekuatan yang bergerak dari dalam bumi. Lautan yang sebelumnya hanya bergejolak kini mulai menciptakan pusaran raksasa, seolah hendak menelan apapun yang berani menentang arusnya. Udara dipenuhi desiran nyaring, seperti bisikan roh-roh masa lalu yang belum tenang, menanti akhir dari perjalanan panjang mereka. Sosok raksasa air yang menjulang di hadapannya masih berdiri tegak, matanya yang berpendar hijau kebiruan menyelidiki Rakanda dan penduduk kota. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan tempat ini, maka kau harus menunjukkan bukti bahwa manusia telah belajar dari kesalahan mereka. Suaranya menggelegar, bergema hingga ke pelosok kota yang kini diambang kehancuran. Nyai Laras melangkah maju, wajahnya penuh kegetiran. Buktikan kepada kami,
"Penguasa lautan, bagaimana cara menebus dosa leluhur kami?" katanya dengan suara serak, matanya menatap dalam ke arah makhluk itu. Ia tahu bahwa janji yang mereka langgar bukan sekadar janji biasa, melainkan ikatan suci antara manusia dan lautan, antara daratan dan kehidupan yang ada di bawah permukaannya. Raksasa air itu mengangkat tangannya, dan seketika bayangan dalam cermin air yang tadi menunjukkan masa lalu mulai berubah. Kali ini, tampak seorang perempuan muda mengenakan jubah putih dengan sulaman keemasan, berdiri di tepi tebing, menatap ke arah laut dengan mata yang penuh kesedihan. "Dahulu kala, ada seorang putri yang mengorbankan dirinya demi menebus kesalahan ayahnya," ujar sang raksasa. Rakanda menyaksikan dengan saksama saat perempuan itu, Putri Samudra, melangkah maju ke dalam air dengan tangan terbuka. Suara gemuruh badai yang mengelilinginya perlahan mereda, dan ketika ia menghilang di balik ombak, langit yang semula gelap berubah menjadi cerah. Lautan menerima pengorbanannya, dan dengan itu, kota yang semula berada di ambang kehancuran mendapatkan penangguhan hukuman. Rakanda merasakan napasnya memburu. "Apakah ini berarti kita harus melakukan hal yang sama?" tanyanya, dadanya berdegup kencang. Ia tidak dapat membayangkan mengorbankan seseorang demi menebus dosa masa lalu. Nyai Laras menundukkan kepala, pikirannya berputar dengan cepat. "Tidak semua pengorbanan harus berupa nyawa," gumamnya. "Mungkin ada cara lain, sesuatu yang bisa kita serahkan tanpa mengulang kesalahan leluhur kita." Namun, raksasa air itu hanya diam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Hanya dengan memberikan sesuatu yang paling berharga, kalian dapat membuktikan bahwa kalian tidak lagi hidup dalam keserakahan dan keangkuhan seperti nenek moyang kalian." Rakanda terdiam. Jika Raja Sagara dahulu menolak memberikan persembahan kepada lautan, maka apakah itu berarti mereka harus mengembalikan apa yang seharusnya bukan milik mereka? Kota ini, tanah ini, segalanya telah dibangun di atas kehancuran yang terjadi di masa lalu. Apakah satu-satunya cara adalah menyerahkan kembali semuanya kepada lautan? Tiba-tiba, terdengar gemuruh dari langit. Awan hitam yang sebelumnya menggantung mulai berkumpul lebih rapat, kilat menyambar permukaan air dengan dahsyat. Lautan telah kehilangan kesabarannya, dan waktu mereka semakin menipis. Jika mereka tidak mengambil keputusan, maka kota ini akan lenyap dalam hitungan jam, seperti yang terjadi berabad-abad lalu. Nyai Laras mengangkat tangannya, lalu menatap penduduk yang berkumpul. "Kita telah menempati tanah ini dengan mengabaikan kisah leluhur kita. Kita telah membangun kejayaan di atas reruntuhan yang penuh kutukan. Kini, kita harus membuat keputusan, apakah kita akan mempertahankan keserakahan kita, atau menyerahkan kembali apa yang bukan hak kita?" Suasana menjadi hening. Penduduk saling bertukar pandang, ketakutan jelas terpancar di wajah mereka. Mereka sadar bahwa apapun yang mereka putuskan, tidak akan ada jalan untuk kembali. Namun, satu hal yang pasti, jika mereka tetap bertahan tanpa melakukan sesuatu, maka mereka semua akan musnah bersama kota ini. Rakanda mengepalkan tangannya. "Jika kita harus menyerahkan sesuatu, maka biarkanlah aku yang melakukannya," katanya tegas. Ia tidak akan membiarkan rakyatnya menanggung penderitaan akibat kesalahan yang bukan mereka perbuat. Jika harus ada pengorbanan, maka ia bersedia menjadi orang yang mengambil langkah pertama. Raksasa air itu menatapnya dalam-dalam. "Keputusanmu akan menentukan nasib mereka semua," katanya. "Namun ingat, ini bukan hanya tentang dirimu. Ini tentang bagaimana manusia membuktikan bahwa mereka telah berubah." Rakanda menarik napas dalam. Ia tahu bahwa saat-saat penentuan telah tiba. Dengan sisa waktu yang ada, mereka harus menemukan jawaban yang akan menentukan apakah kota ini akan bertahan, atau sekali lagi tenggelam dalam lautan, tak pernah ditemukan lagi. Rakanda berdiri tegak di hadapan pusaran air yang semakin membesar, seakan hendak menelan seluruh daratan yang masih tersisa. Di kejauhan, langit semakin gelap, awan pekat berputar-putar dalam tarian yang mengerikan, seolah alam semesta sendiri tengah menunggu jawaban yang akan mengubah segalanya. Penduduk yang berkumpul di sekitar pelataran batu menatap Rakanda dengan sorot mata penuh harap sekaligus ketakutan. Mereka tahu, keputusan yang akan diambil pemimpin mereka akan menentukan nasib semua orang. Nyai Laras melangkah maju, suaranya bergetar saat ia berkata, "Rakanda, engkau pemimpin kami. Jika ada yang harus mengorbankan sesuatu, biarlah kami semua turut berbagi beban itu. Jangan biarkan hanya satu orang yang menanggung kesalahan nenek moyang kita." Kata-katanya menggema, membawa kesadaran bagi setiap orang yang mendengarnya bahwa ini bukan sekadar keputusan seorang pemimpin, melainkan tanggung jawab seluruh penghuni kota. Namun, raksasa air itu tetap diam, menunggu. Matanya yang berpendar seperti cahaya bulan di permukaan laut terus memantau setiap gerakan mereka.
Ia bukan hanya sekadar makhluk penjaga lautan, ia adalah saksi dari kejatuhan peradaban yang dahulu menolak tunduk pada hukum alam. Jika manusia ingin menebus kesalahan, maka mereka harus benar-benar memahami makna pengorbanan yang sejati. Rakanda menarik napas panjang. Lalu, apakah yang harus kita serahkan? Tanyanya dengan suara yang dalam. Kami telah menyadari kesalahan kami telah berjanji untuk tidak mengulanginya. Tetapi apakah cukup hanya dengan kata-kata? Jika tidak, maka apa yang harus kami lakukan untuk membuktikan bahwa kami benar-benar telah berubah? Sejenak, hanya suara angin yang terdengar, berdesir di antara reruntuhan bangunan yang mulai runtuh ke dalam laut. Raksasa air itu akhirnya menjawab. Suaranya bergema seperti riak gelombang yang menghantam batu karang. Kota ini dibangun di atas kehancuran, di atas sumpah yang diingkari. Kalian telah hidup di tanah yang seharusnya tenggelam. Satu-satunya cara untuk menebusnya adalah dengan mengembalikan apa yang telah dirampas. Mata Rakanda melebar. Maksudmu, kota ini? Suasana di sekitar mereka mendadak tegang. Penduduk yang tadinya bersatu dalam ketakutan kini mulai berbisik satu sama lain, menyadari bahwa apa yang diminta dari mereka bukanlah sekadar persembahan biasa, melainkan seluruh tempat tinggal mereka, seluruh kehidupan yang telah mereka bangun. Nyai Laras menggenggam tangan Rakanda. Jika ini yang harus dilakukan, maka kita harus menerima kenyataan itu. Kita tidak bisa melawan kehendak alam. Kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayangan kesalahan masa lalu. Suaranya penuh kepasrahan, namun di baliknya ada keteguhan yang tidak tergoyahkan. Beberapa orang mulai menangis, sementara yang lain hanya bisa berdiri dalam kebisuan, membayangkan seperti apa kehidupan mereka setelah ini. Rumah-rumah, pasar, kuil-kuil yang mereka bangun selama bertahun-tahun, semua itu akan musnah, kembali ke laut seperti yang seharusnya terjadi berabad-abad lalu. Rakanda mengepalkan tangannya, matanya menatap ke arah pusaran air yang kini semakin mendekat. Jika itu yang harus dilakukan, maka kami akan menyerahkan kota ini kembali kepada laut. Tapi biarkan rakyatku selamat. Biarkan mereka menemukan kehidupan baru di tempat lain. Kami tidak akan mengulang kesalahan leluhur kami. Raksasa air itu mengangguk perlahan. Keputusan telah diambil. Ia mengangkat tangannya, dan seketika ombak raksasa bangkit dari kedalaman, mengelilingi kota dengan kekuatan yang tak terbendung. Tanah bergetar, bangunan mulai roboh satu persatu, jalan-jalan yang selama ini kokoh kini retak dan tenggelam ke dalam air. Penduduk mulai berlarian, berusaha mencapai dataran tinggi sebelum segalanya hilang di bawah gelombang. Nyai Laras membantu orang-orang tua dan anak-anak yang tertinggal, sementara Rakanda tetap berdiri di tempatnya, menyaksikan kota yang selama ini menjadi kebanggaan mereka perlahan-lahan kembali ke lautan. Ia merasa hatinya berat, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menebus dosa masa lalu. Saat akhirnya air mulai merendam pelataran batu tempatnya berdiri, Rakanda memejamkan mata, membiarkan angin laut menerpa wajahnya. Ia tidak akan melawan. Ia telah menerima kenyataan bahwa manusia tidak bisa selalu menang melawan alam. Dan dengan pemahaman itu, ia melangkah mundur, membiarkan dirinya ditelan oleh ombak yang menggulung, membawa serta seluruh jejak kota yang kini hanya tinggal legenda. Ketika matahari perlahan merangkak naik di ufuk timur, cahaya keemasannya memantul di atas permukaan air yang kini begitu luas, seolah-olah di bawahnya tidak pernah berdiri sebuah kota yang megah. Gelombang berayun perlahan, membawa serpihan kayu dan batu dari bangunan yang telah tenggelam, bukti terakhir dari sebuah peradaban yang kini hanya tinggal kenangan. Tidak ada lagi suara manusia. Tidak ada lagi kehidupan yang berkumpul di sekitar alun-alun, hanya desiran angin dan ombak yang menjadi saksi bisu dari kehancuran yang telah terjadi. Para penyintas berdiri di atas dataran tinggi, menatap lautan dengan mata yang masih dipenuhi duka dan ketidakpercayaan. Beberapa orang menangis, meratapi rumah dan harta benda mereka yang telah hilang selamanya, sementara yang lain hanya diam dalam keterkejutan, seolah masih belum mampu menerima kenyataan bahwa tanah yang mereka pijak sehari sebelumnya kini telah menghilang di bawah permukaan air. Nyai Laras duduk di atas batu dengan napas tersengal, matanya menatap kosong ke cakrawala. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah pengorbanan ini benar-benar sepadan, ataukah mereka telah kehilangan lebih dari yang seharusnya. Rakanda berdiri di tepi tebing, matanya menelusuri hamparan lautan yang kini telah menelan segalanya. Ia merasa dadanya berat, bukan hanya karena kehilangan yang dialami rakyatnya, tetapi juga karena beban kesadaran bahwa sejarah telah mengulang dirinya sendiri. Seperti nenek moyang mereka yang dahulu melupakan kesalahan mereka sendiri, kini ia dan rakyatnya harus memulai kembali dari awal, dengan hanya sisa-sisa harapan yang terselamatkan. Namun, berbeda dari sebelumnya, kali ini mereka tidak akan mengulang dosa yang sama. Di kejauhan,
bayangan besar perlahan muncul dari bawah air, sosok sang raksasa lautan yang kini berdiri dengan wujud yang lebih damai. Sorot matanya tidak lagi menunjukkan ancaman, tetapi sesuatu yang lebih lembut, seolah menyampaikan bahwa peranannya telah selesai. Dengan suara yang dalam, ia berkata, "Kota ini telah kembali ke tempat yang seharusnya. Namun, kalian yang selamat harus membawa pelajaran ini ke masa depan, agar tidak ada lagi yang mencoba melawan kehendak lautan." Nyai Laras bangkit dari tempat duduknya dan menatap makhluk itu dengan penuh keberanian. "Lalu, kemana kami harus pergi?" tanyanya. Suaranya hampir tenggelam dalam hembusan angin. Ia tahu bahwa masa depan mereka kini tidak lagi bergantung pada tanah yang telah tenggelam, tetapi pada keputusan yang akan mereka buat setelah ini. Sang raksasa lautan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah barat, di mana garis pantai yang jauh tampak seperti fata morgana di bawah sinar matahari pagi. Di seberang sana, ada daratan baru yang belum ternoda oleh keserakahan. Jika kalian ingin memulai kembali, pergilah ke sana dan bangun kehidupan yang lebih baik. Tetapi ingatlah, jangan sekali-kali melupakan sejarah yang telah membawa kalian ke titik ini. Rakanda mengangguk, menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menebus kesalahan leluhur mereka. Ia menoleh ke arah rakyatnya, yang masih berdiri dalam kebingungan dan kesedihan. "Kita tidak bisa terus menangisi masa lalu," katanya dengan suara tegas. "Kita telah kehilangan banyak hal, tetapi kita masih memiliki satu sama lain. Itu lebih berharga dari apapun. Jika ada tanah baru di seberang sana, maka kita akan berlayar dan membangun kehidupan yang lebih baik." Rakyat yang tadinya putus asa mulai mendapatkan kembali secercah harapan. Mereka tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi mereka bisa memilih bagaimana mereka melanjutkan kehidupan mereka. Beberapa orang mulai berkemas dengan peralatan seadanya, sementara yang lain mulai mencari cara untuk membangun rakit yang cukup kuat untuk membawa mereka melintasi lautan. Ketika hari mulai beranjak siang, Rakanda menoleh sekali lagi ke arah tempat di mana kota mereka pernah berdiri. Ia tahu, setelah ini, tidak akan ada lagi yang kembali ke sana. Kota itu kini telah menjadi bagian dari legenda, dan hanya akan hidup dalam cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi di sini. Saat mereka mulai berlayar menuju daratan baru, langit tampak lebih cerah dari sebelumnya. Seolah-olah alam sendiri telah menerima mereka kembali, memberi mereka kesempatan kedua yang tidak semua orang bisa dapatkan. Di kejauhan, sang raksasa lautan menghilang ke dalam ombak, meninggalkan mereka dengan harapan bahwa kali ini, manusia tidak akan mengulang kesalahan mereka. Dan demikianlah, kisah tentang kota yang tenggelam akhirnya berakhir. Namun, di hati para penyintas, kisah itu akan terus hidup, sebagai pengingat bahwa tidak ada yang bisa melawan kehendak alam, dan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus ditanggung, cepat atau lambat. Di tengah lautan yang membentang luas, rombongan para penyintas berlayar dengan penuh harapan, meski di dalam hati mereka masih tersimpan luka yang mendalam. Ombak bergulung tenang, seolah menyambut perjalanan baru mereka dengan cara yang berbeda. Perahu-perahu darurat yang mereka bangun dari kayu dan sisa-sisa puing kota yang tenggelam kini menjadi rumah sementara bagi mereka. Di kejauhan, daratan yang ditunjukkan oleh sang raksasa lautan masih samar-samar terlihat, seakan menguji ketabahan mereka sebelum mencapai tujuan. Angin laut berhembus pelan, membawa bisikan masa lalu yang tak mudah dilupakan. Beberapa orang masih menatap ke belakang, ke arah hamparan air yang kini menutupi kota yang pernah mereka tinggali. Mata mereka berkaca-kaca, mengenang rumah yang telah hilang, jalan-jalan yang dulu dipenuhi tawa, serta alun-alun tempat mereka merayakan kebersamaan. Meski mereka telah melangkah maju, bayangan kota itu tetap terukir di dalam hati mereka. Nyai Laras duduk di tepi perahu, tangannya menggenggam erat sebuah kendi kecil yang di dalamnya tersimpan segenggam tanah dari kota yang telah tenggelam. Ia membawanya bukan sekadar sebagai kenangan, tetapi sebagai simbol bahwa tanah tempat mereka berasal akan selalu menjadi bagian dari diri mereka. Ia berjanji dalam hatinya, dimanapun mereka akan membangun kehidupan baru, mereka tidak akan melupakan akar mereka. Rakanda berdiri di bagian depan perahu utama, memandangi Cakrawala dengan penuh kesungguhan. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Menyelamatkan rakyatnya dari bencana hanyalah awal, yang lebih sulit adalah membangun kembali peradaban mereka di tempat yang baru. Namun, ia percaya bahwa selama mereka tetap bersatu dan menjaga kebijaksanaan dari pengalaman yang telah mereka lalui, mereka akan menemukan cara untuk bertahan. Malam perlahan turun, membawa kesunyian yang hanya dipecahkan oleh suara gemericik air dan deru angin yang melewati layar perahu. Di bawah cahaya bintang, para penyintas berbagi cerita, mengenang kehidupan mereka sebelum bencana melanda. Beberapa anak bertanya kepada orang tua mereka, mengapa kota mereka bisa tenggelam.
Dengan hati-hati, para orang tua menceritakan kisah mereka, memastikan bahwa generasi berikutnya akan mengingat pelajaran dari sejarah yang telah tertulis dengan air mata dan kehilangan. Di antara mereka, seorang lelaki tua bernama Kanta mulai menyusun kisah dalam bentuk nyanyian. Dengan suara lirih, ia melantunkan syair tentang kota yang hilang, tentang kesalahan manusia yang membawa kehancuran, dan tentang harapan yang masih menyala di hati para penyintas. Nyanyian itu bergema di tengah malam, meresap ke dalam jiwa mereka yang mendengarkan. Ia ingin memastikan bahwa kisah ini tidak akan terlupakan, bahwa kota yang tenggelam itu akan tetap hidup dalam ingatan mereka, meski secara fisik telah lenyap. Perjalanan mereka terus berlanjut selama berhari-hari, menghadapi badai kecil dan terik matahari yang membakar kulit. Namun, semangat mereka tidak padam. Mereka belajar beradaptasi dengan kehidupan di laut, menangkap ikan, menyaring air laut menjadi air minum, serta saling membantu untuk menjaga satu sama lain tetap kuat. Setiap hari yang berlalu adalah ujian bagi mereka, tetapi juga menjadi bukti ketangguhan mereka sebagai sebuah masyarakat yang tidak menyerah pada keadaan. Akhirnya, di suatu pagi yang cerah, mereka melihat daratan yang dijanjikan. Bukit-bukit hijau menjulang di kejauhan, pantai berpasir putih membentang luas, dan pepohonan rindang melambai seolah menyambut kedatangan mereka. Harapan kembali menyala di mata mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru, kesempatan kedua yang tidak akan mereka sia-siakan. Ketika perahu-perahu mereka merapat ke pantai, Rakanda melangkah pertama kali ke daratan itu, diikuti oleh yang lain. Mereka merasakan tanah yang kokoh di bawah kaki mereka, sesuatu yang sudah lama mereka rindukan setelah berhari-hari di atas lautan. Nyai Laras berlutut, mengambil kendi kecil yang ia bawa, dan menumpahkan segenggam tanah dari kota lama mereka ke atas pasir pantai. Kini, warisan kita telah tiba di tanah baru, bisiknya pelan. Di tanah baru ini, mereka berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Mereka akan membangun dengan hati-hati, menghormati alam, dan memastikan bahwa kebijaksanaan dari pengalaman mereka tidak akan sia-sia. Kota mereka yang tenggelam mungkin telah hilang dari pandangan, tetapi warisannya akan tetap hidup dalam hati mereka, dalam cerita yang mereka ceritakan, dan dalam kehidupan yang akan mereka bangun dari awal. Dan dengan demikian, bab baru dalam sejarah mereka pun dimulai, bukan sebagai akhir dari perjalanan, tetapi sebagai kelanjutan dari kisah yang akan diteruskan oleh generasi yang akan datang. Hari-hari berlalu sejak para penyintas menginjakan kaki di tanah baru. Mereka mulai membangun kembali kehidupan, mendirikan rumah dari kayu yang mereka tebang dengan penuh kehati-hatian, mengolah tanah untuk bercocok tanam, dan membangun sumur untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka. Meskipun tempat ini tidak memiliki kemegahan seperti kota mereka yang tenggelam, ada harapan yang tumbuh dalam diri mereka, seperti tunas muda yang perlahan menjulang menuju cahaya. Rakanda dan para tetua berkumpul setiap malam, membahas bagaimana mereka dapat membangun peradaban baru tanpa mengulangi kesalahan yang telah menghancurkan kota mereka sebelumnya. Mereka sepakat bahwa keserakahan, kesombongan, dan kurangnya penghormatan terhadap alam harus dihindari dengan segala cara. Oleh karena itu, mereka menetapkan aturan baru, di mana setiap orang harus hidup dalam keseimbangan dengan alam, tidak mengambil lebih dari yang mereka butuhkan, dan selalu mengutamakan kebersamaan. Di tengah kehidupan yang mulai berkembang, Nyai Laras mendirikan sebuah tempat pertemuan di mana para penyintas dapat berkumpul untuk berbagi cerita dan mengenang kota lama mereka. Ia ingin memastikan bahwa meskipun kota itu telah tenggelam, sejarah dan pelajarannya tidak akan hilang begitu saja. Setiap malam, di bawah cahaya obor yang menerangi tempat itu, orang-orang akan duduk melingkar dan mendengarkan kisah tentang tanah asal mereka. Anak-anak yang lahir setelah tragedi itu tidak pernah melihat kota yang tenggelam, tetapi mereka mengenalnya melalui cerita-cerita yang diceritakan oleh orang tua dan kakek nenek mereka. Mereka membayangkan jalanan yang dahulu ramai, istana megah yang menjulang, dan pasar yang penuh dengan suara tawa dan percakapan. Namun, mereka juga belajar tentang kesalahan yang dibuat oleh nenek moyang mereka, tentang ketamakan yang membawa bencana, dan tentang pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arka, yang lahir setelah kota mereka tenggelam, bertanya kepada Rakanda, "Mengapa kita tidak mencoba mencari kembali kota yang tenggelam itu? Mungkin kita bisa menemukannya dan mengambil kembali harta yang dulu kita miliki." Mendengar itu, Rakanda tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya. Kota itu bukan hanya tenggelam secara fisik, tetapi juga tenggelam dalam sejarah sebagai pelajaran bagi kita. Jika kita kembali dengan niat untuk mengambil harta, maka kita telah melupakan pelajaran yang paling penting dari semua ini. Namun, rasa penasaran para pemuda tidak dapat ditekan begitu saja. Beberapa dari mereka mulai berlayar ke lautan, mencoba mencari sisa-sisa kota yang hilang. Mereka menyelam ke kedalaman, berharap melihat reruntuhan,
Tetapi yang mereka temukan hanyalah dasar laut yang sunyi dan gelap. Tidak ada jejak bangunan, tidak ada puing-puing, seolah-olah kota itu telah dihapus sepenuhnya oleh waktu dan arus laut. Kembalinya mereka dengan tangan kosong semakin memperkuat keyakinan para tetua bahwa kota yang tenggelam memang ditakdirkan untuk lenyap, bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai kesempatan bagi mereka untuk memulai kembali tanpa beban masa lalu. Kota itu mungkin telah hilang, tetapi semangat dan pelajaran yang ditinggalkannya tetap hidup dalam diri mereka. Seiring berjalannya waktu, kota baru mereka berkembang menjadi komunitas yang damai dan sejahtera. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam, tidak membangun istana yang megah atau pasar yang penuh kemewahan, tetapi menciptakan tempat di mana setiap orang dihargai dan saling mendukung. Generasi demi generasi tumbuh dengan membawa nilai-nilai yang diwariskan dari kisah kota yang tenggelam. Setiap tahun, mereka mengadakan sebuah upacara di tepi pantai, menyalakan lentera yang dilepaskan ke laut sebagai penghormatan bagi leluhur mereka yang hilang bersama kota itu. Mereka berdoa agar sejarah tidak terulang, agar kebijaksanaan terus menjadi cahaya yang membimbing langkah mereka. Dan saat mereka melihat lentera-lentera itu menghilang di cakrawala, mereka tahu bahwa kota mereka yang tenggelam tidak pernah benar-benar lenyap. Kota itu tetap hidup, bukan di dasar lautan, bukan dalam reruntuhan yang bisa ditemukan kembali, tetapi dalam hati dan cerita yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebuah kota yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh mereka yang mendengar dan memahami kisahnya. Kota yang abadi dalam kenangan, sebagai peringatan, sebagai pelajaran, dan sebagai warisan yang tak akan pernah tenggelam.